Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jamil. Di sini kami dari kelompok 1 ini memaparkan materi mengenai Badan Amil Zakat Nasional. Sebelum teman-teman saya memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan dulu mereka. Yang pertama ada Tini Sumiati, yang kedua ada Siti Aminah, dan yang ketiga ada Siti Nurafifah. Baik, untuk selanjutnya materi pertama Tini Sumiati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tini Sumiati ingin menjelaskan tentang Badan Amil Zakat Nasional. Poin yang pertama yaitu sejarah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Tertanggal 17 Januari 2001 yang waktu itu ditandatangani oleh Abdurrahman Wahid. Surat keputusan ini merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam diktum huruf B surat keputusan itu disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat mengamatkan untuk membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden. Memasuki poin yang kedua yaitu pembentukan dan pembubaran Badan Amil Zakat. Memasuki poin yang A yaitu pembentukan Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayah masing-masing, yaitu yang pertama nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri. Yang kedua yaitu daerah provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Yang ketiga daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat yaitu kecamatan, dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Memasuki poin yang B yaitu pembubaran Badan Amil Zakat. Mekanisme meninjau ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk Badan Amil Zakat. Yang kedua yaitu bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan susunan pengurus yang baru. Memasuki poin yang ketiga yaitu visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional. Visi organisasi Badan Amil Zakat Nasional yaitu menjadi pusat zakat nasional yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, efisien berdasarkan syariat Islam. Misi yang dibangun Badan Amil Zakat Nasional yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan nasional. Yang kedua yaitu menjadi regulator zakat nasional. Yang ketiga yaitu menjadi koordinator Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat melalui upaya sinergitas yang efektif. Yang keempat yaitu menjadi pusat data zakat nasional, dan yang terakhir yaitu menjadi pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia zakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya kepada saudari. Saya persilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu sumber-sumber penghimpunan dana zakat nasional dan pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional. Oke, yang pertama ada sumber-sumber penghimpunan dana Badan Amil Zakat Nasional. Sumber-sumber penghimpunan dana Badan Amil Zakat Nasional ini meliputi pertama ada zakat, kedua infak, ketiga sedekah, keempat program kerjasama, kelima infak operasional, dan keenam subsidi Departemen Agama.
Yang pertama yaitu pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional. Dalam pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional dilihat dari sisi pelaksana, maka ia menganut 3 pola. Pertama, pola kemitraan eksternal, yaitu suatu program yang dikerjakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan mitra lembaga lain, misalnya BUMN atau Forum Zakat. Dalam prakteknya, sebelum program dilakukan, Badan Amil Zakat Nasional membuat proposal program dan kemudian diajukan kepada lembaga tertentu untuk diajak bermitra. Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional sebagai pelaksana tunggal, yaitu suatu program Badan Amil Zakat Nasional sebagai inisiator juga sebagai pelaksana. Dilihat dari sisi bentuk program meliputi pertama, kemanusiaan. Yang dimaksud dengan program kemanusiaan menurut Badan Amil Zakat Nasional adalah pemberian bantuan untuk meringankan masyarakat yang terkena bencana seperti evakuasi, penyediaan logistik, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi tempat. Tahun 2006, Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan bantuan kemanusiaan yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama, gempa bumi di Yogyakarta. Gempa ini terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Yogyakarta. Yang kedua ada banjir bandang di Sinai pada tanggal 20 Juni 2006. Yang ketiga ada gempa Pangandaran. Yang keempat ada pelayanan gizi anak Gunung Sitoli. Yang kelima bingkisan lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siti Aminah. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional. Dalam pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional, dilihat dari sisi pelaksana, maka ia menganut 2 pola. Yang pertama, pola kemitraan eksternal, yaitu suatu program yang dikerjakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan mitra lembaga lain seperti BUMN. Kemudian yang kedua, Badan Amil Zakat Nasional sebagai pelaksana tunggal, yaitu suatu program Badan Amil Zakat Nasional sebagai inisiator dan juga sebagai pelaksana. Dalam tahun 2006, Badan Amil Zakat Nasional telah melaksanakan bantuan kemanusiaan, yaitu di berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama, gempa bumi Yogyakarta dan sekitarnya. Badan Amil Zakat Nasional melakukan program kemanusiaan meliputi pemberian kebutuhan pokok, pemasangan tenda darurat, mendatangkan guru bantu, siraman rohani di Dusun Dahrono, Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua yaitu banjir bandang di Sinai. Tim kemanusiaan Badan Amil Zakat Nasional melakukan pendistribusian logistik, pelayanan kesehatan. Selain bersifat pelayanan itu, tim Badan Amil Zakat Nasional juga melakukan kegiatan pengkoordinasian antar lembaga pengelolaan zakat dan lembaga swadaya masyarakat guna distribusi bantuan dan pelayanan yang lebih efektif. Untuk program pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional mengembangkan dalam bidang ekonomi, kesehatan, peningkatan kualitas SDM. Untuk bidang ekonomi mencakup di sini yaitu pemberdayaan perempuan Danau Maninjau. Badan Amil Zakat Nasional bekerja sama dengan Korps Perempuan Dakwah Islamiyah atau KMD yang telah diverifikasi menjadi unit salur zakat dan bertindak sebagai lembaga pendamping. Kemudian, pemberdayaan peternak domba jilin merupakan upaya peningkatan kehidupan ekonomi wali santri yang hidup dalam kelompok mustahik melalui kerjasama Basnas dengan Pondok Pesantren Nur Al-Najah Cipinang Bogor. Kemudian pengembangan ekonomi masyarakat yang dimaksud dengan ekonomi di sini menurut Badan Amil Zakat Nasional adalah melakukan pemberian modal dan pendampingan usaha kepada kelompok tertentu agar mereka dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat mendorong untuk lebih mandiri. Materi yang kedua yang akan saya bawakan di sini yaitu hambatan dalam pengembangan fungsi kelembagaan.
Hambatan dalam pengembangan fungsi kelembagaan mencakup yang pertama, dana masih belum cukup. Dana yang diharapkan berasal dari APBN sebagaimana yang dipahami dari UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat sebagaimana yang dimaksud pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat. Kemudian yang kedua, belum adanya peta kemiskinan. Peta kemiskinan ini akan membantu dalam pelaksanaan program dalam pendayagunaan zakat secara nasional dan dipandang sebagai patokan dasar bagi badan dan lembaga amil. Yang ketiga, belum terbitnya peraturan pemerintah mengenai UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terutama tentang pola kondisi antara Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga pengelolaan zakat. Keempat, belum adanya ketentuan yang mewajibkan untuk pengumpulan zakat atau UPZ bagi departemen, lembaga BUMN, dan perwakilan di luar negeri. Kelima, secara nasional, di kalangan pengelola zakat belum terjadi kesepakatan mengenai bukti stor zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana satu-satunya BSS yang diakui oleh Dirjen Pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akibatnya, realisasi dari zakat pengurang penghasilan kena pajak belum dilaksanakan secara optimal. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari segi kita, yaitu program umum pendayagunaan zakat. Menurut keputusan Dirjen Dinas Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 ayat 3 dan 4, di mana ayat 3 berbunyi penyaluran dana zakat dapat bersifat besar, yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat. Dan ayat keempat berbunyi penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan berkesinambungan. Atas dasar ini, maka pada dasarnya Badan Amil Zakat Nasional mendayagunakan zakat dengan menganut pola insidentil untuk hal-hal yang bersifat darurat dan pemberdayaan. Implementasi program yang dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional dapat dikemukakan dengan mengacu pada pembagian program. Yang pertama yaitu program kemanusiaan, yang kedua yaitu program kesehatan, yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi umat, dan keempat yaitu program dakwah, dan yang terakhir yaitu program peringatan sumber daya insani. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengembangan promosi program dalam manajemen pendayagunaan zakat dalam rangka pengembangan komunikasi antara Badan Amil Zakat Nasional dan masyarakat dalam pendayagunaan. Maka ia melakukan promosi kegiatan. Yang pertama yaitu membangun isu. Menurut Fuad, pada tahun 2007 Badan Amil Zakat Nasional telah melakukan upaya-upaya revisi isu dengan tidak hanya menjadikan lembaga ini terkesan sebagai pemilik mustahik dan muzakir, tetapi ia menampilkan dirinya dengan penekanan pada fungsi mengatasi problema sosial kemasyarakatan. Yang kedua, membentuk program. Kelima, isu itu mewujudkan dalam program-program tertentu. Misalnya, Indonesia Cerdas. Ia menginginkan agar satu keluarga terdapat seorang sarjana. Ide ini dimaksudkan agar tercipta kesadaran bagi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dan yang ketiga, yaitu sinergitas program. Untuk mengembangkan program ini, Badan Amil Zakat Nasional telah bekerjasama dengan instansi tertentu. Misalnya, Program Indonesia Cerdas telah bekerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional dan 11 perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam menyiapkan dana beasiswa oleh Badan Amil Zakat Nasional kepada mahasiswa baru yang lulus ujian seleksi untuk perguruan tinggi negeri. Pengembangan promosi program di atas menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional berusaha mengembangkan penggalangan dana zakat melalui pembuatan program yang dipandang layak, jual, dan strategis. Program ini dilihat dari aspek pendayagunaan zakat, menunjukkan bahwa secara tidak langsung Badan Amil Zakat Nasional mempromosikan kepada masyarakat akan tujuan yang akan dicapai dalam program ini. Berkaitan dengan promosi program, tampaknya Badan Amil Zakat Nasional telah mendorong lembaga ini tidak hanya pembenahan internal kelembagaan, tetapi juga memberikan kesan sebagai lembaga modern yang mengembangkan keterbukaan dalam membangun kerjasama dengan dunia luar. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Badan Amil Zakat Nasional. Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kelompok
teman kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.